gue mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung mengkomparasi dua motor ini. Dan terima kasih kepada Motobrats, yaitu showroom Moge di Cinere sana gitu kan. Terima kasih Motobrats sudah mau meminjamkan unit Moge-nya kepada kita untuk kita review motor-motornya. Karena dua motor ini itu dijual guys di Motobrats. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk dua motor ini, mau nanya-nanya, mau beli, langsung aja cek Motobrats, linknya gue taruh di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dalam video kali ini gue mau bikin video komparasi nih antara dua motor Superbike dan Super Naked dari pabrikan yang sama, yaitu adalah dari pabrikan Aprilia. Di sebelah kanan gua di sini ada Aprilia RS V4 dan sebelah kiri gua adalah Tuono V4. Dua motor ini pada dasarnya mempunyai basis yang sama dari mulai sasis, engine dan teknologinya pada zamannya ya, karena kebetulan motor ini itu untuk RS V4 dan Tuono itu tahun rakitannya mirip-mirip di antara tahun 2011-2012. Ini yang versi fairingnya, ini yang versi nakednya gitu ya. Kalau bicara soal speknya, motor ini itu pada dasarnya ya 1000 cc ya, udah cukup overkill gitu, apalagi pada zamannya yang itu 2011 2012-an. Untuk yang versi fairingnya sendiri, dia ini bisa menghasilkan output power sebesar 180-an horsepower guys. Pada zamannya ini besar banget, apalagi mengingat motor ini tuh 4 silinder 1000 cc. Kalau tipe mesin V itu pada dasarnya karakter overallnya itu dari torsi bawah sampai menengah ke atas itu ngisi terus guys. Plus dengan karakter suara motornya yang memang kalau untuk suara V4 itu lebih gurih gitu kalau misalnya kalian dengar secara langsung. Tapi kalau dengerin lewat video ya kayak suara 2 silinder inline sih, soalnya mirip-mirip gitu. Dan torsinya sendiri dia kurang lebih di 113 Nm. Iya gede banget, namanya juga Superbike. Sama juga seperti kayak versi nakednya atau versi Super Nakednya. Nah untuk Tuono V4 ini secara engine tidak ada yang dirubah, karena memang pada dasarnya untuk tahun yang sama ini memang bener-bener ini versi fairingnya, ini versi Super Nakednya gitu ya. Dan untuk horsepower sendiri karena di model naked itu tenaganya disunat dikit gitu istilahnya. Model naked itu memang tidak supposed to be super sport bike gitu kan. Maksudnya bukan untuk motor yang buat ngebut, tapi lebih ke buat nyantai, daily ride di kota atau buat touring gitu kan. Makanya tenaganya dia disunat, dan disunat itu dari 180 horsepower dikurangin 20 horsepower aja guys. Jadi kurang lebih di angka 160 horsepower. Tapi kalau untuk torsinya kurang lebih sama aja di kisaran 113 Nm. Nah, cuman keunggulannya kalau untuk yang versi Super Naked ini dia itu beratnya atau bobotnya lebih ringan guys daripada versi fairingnya. Untuk versi fairingnya sendiri dia beratnya di kisaran 185 kg. Sedangkan kalau motor ini dia di kisaran 179 kg. Motor ini pada dasarnya memang desainnya tuh timeless ya. Kalau gua boleh bilang ini timeless banget, karena memang Aprilia sangat mempertahankan sekali untuk desain Aprilia RS V4 ini. Ya pasti kalian juga setuju, motor ini sangat jarang, sangat keren, manis juga dilihat dan berkarakter gitu. Lalu untuk desainnya si Tuono V4, ya pada dasarnya kalau Tuono V4 ini desainnya itu tetap gak berubah. Maksudnya tetap modelnya half naked, bukannya kayak murni super naked kayak KTM Super Duke yang pernah gua bahas di video sebelumnya. Mungkin kalian yang belum nonton bisa cek link videonya di deskripsi video ini. Aprilia memang kalau soal desain terkenal dengan minim perubahan gitu, karena mungkin gua rasa mereka itu kalau bikin desain untuk yang benar-benar untuk jangka panjang banget gitu. Jadi nggak yang tiap tahun berubah desainnya, tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali berubah desainnya, enggak. Aprilia itu sekalinya ganti desain itu kayak 5 tahun sekali, bahkan 10 tahun sekali gitu loh. Lanjut kita bahas soal ergonominya guys. Jadi untuk ergonominya ini kalau untuk si Superbike-nya atau versi RS V4-nya sudah pasti ya, dia itu cukup agresif, nunduk, udah pasti. Aprilia itu bikin motor terkenal dengan kerampingannya juga. Sebenarnya mirip-mirip kayak Ducati sih. Ducati juga bikin motor sportnya itu ramping-ramping, karena rampingnya itu ya kan terasa compact, terasa ini, dan dia memiliki seat height yang memang cukup tinggi plus jok yang cukup lebar. Jadi kalau kita yang tingginya pas-pasan, gua tinggi 170 cm naik motor ini ya jinjit sih. Begitu juga dengan si Tuono V4 gitu ya, karena dari engine V4 kelebarannya juga mirip-mirip. Ini pun juga kalau untuk motor naked bisa dibilang lebarnya sama kayak motor fairing.
Harusnya tuh kan kayak lebih ramping gitu ya, tapi enggak, ini cukup sama juga karena mengingat dia half naked. Jadinya yang bikin beda dari motor ini cuma pure di area stang kemudinya. Yang Superbike ini versinya menggunakan stang clip-on, yang ini menggunakan stang fat bar gitu. Tapi overall sih mirip-mirip karena gue bilang ini adalah motor naked yang rasanya tuh mirip banget kayak motor sport. Jadi walaupun dia stang fat bar, tapi dia masih ada rasa nunduknya, tapi nggak senunduk kayak versi saudaranya itu yang versi RSV4 ini. Tapi kalau udah jalan, lain cerita guys. Motor ini apalagi ya, aduh, ini motor kalau misalnya udah jalan, handlingnya ajib banget, parah. Karena dia juga punya sasis yang enak sekali untuk dikemudikan, dia apalagi handlingnya yang flickable-nya kanan kirinya tuh bantingannya enak banget. Definisi motor balap, ini motor balap tapi dalam bentukan untuk motor jalanan raya atau motor street legal. Ini salah satu handling motor yang paling enak. Aneh lah kayak definisi motor balap gitu, asli. Gue pernah lah nyobain motor balap gitu. Salah satunya juga dari pabrikan sayap yaitu Honda yang RC213 VS versi street legal itu rasanya tuh mirip-mirip kayak ini. Serius, karena dia punya sasis tuh sasis motor balap gitu loh. Kalau ini dia enak, tapi lebih memang diperuntukkan untuk di perkotaan, masih nyantai. Buat boncengan pun juga enak karena dia punya seat belakang itu juga cukup enak kalau misalnya didudukin sama boncenger. Plus dia tebel joknya itu guys, jadi nggak bikin pegel si bagian area bokong kalau misalnya kita mau riding jauh. Nah, kalau untuk RSV4 jangan dipakai buat boncengan ya. Itu sebenarnya ada pilihan untuk jok belakangnya, cuman nggak deh, jelek nih kayak gini gambarnya, nggak layak lah, nggak manusiawi banget. Memang nih motor untuk satu orang only gitu ya. Kita sudah ngomongin handling, udah ngomongin spek, udah ngomongin desain. Ya selebihnya kalau misalnya kita ngomongin soal teknologi yang disematkan pada kedua motor ini, ada traction control, ada wheelie control, ada launch control, ada riding mode juga, dan ada ABS juga 2 channel gitu kan, depan sama belakang. Plus juga suspensi depan belakangnya itu dia menggunakan dari Sachs suspension, fully adjustable sesuai dengan settingan kita. Walaupun juga nyatanya pun juga orang jarang gitu, apalagi orang kita gitu kan, gua rasa jarang banget yang nge-setting suspensinya sedemikian rupa supaya makin enak dipakai riding. Karena settingan defaultnya pun kedua motor ini sudah enak, jadi gue juga nggak akan banyak perubahan di situ. Untuk yang versi standar ya ini, untuk pengeremannya gue rasa udah cukup lah untuk mengeremkan tenaga 180 sama 160 horsepower. Terus lampu-lampu masih halogen, belum yang full LED. Tapi memang kalau yang untuk Tuono V4 ini dia lampunya sudah proyektor begini guys. Lampu sennya dia LED, tapi kalau yang RS V4 dia masih halogen yang ada di spionnya sini. Ya baru-baru inilah di Indonesia mengenal motor Aprilia itu juga sudah semakin melebar informasinya. Kalau dulu tuh pasti kalau motor Italia pasti taunya cuma Ducati gitu kan. Ya itu aja sih kedua komparasi dari kedua motor ini secara desain, secara rasanya gimana, ergonomi. Kalau ngomongin spek to spek, gue rasa ini kurang lebih mirip-mirip aja. Kalau ngomongin soal modifikasi yang diterapin juga gue lihat sih di motor ini modifikasinya juga modifikasi yang untuk daily juga, daily use kayak knalpot. Ini RSV4 pakai Akrapovic, ini pakai SC Project, tapi bukan SC Project yang fully outpipe gitu, bukan yang kayak kaleng itu, bukan. Lebih manusiawi lah nih suara si SC Projectnya. Dan oh ya, ngomongin soal suara knalpot dari kedua motor ini, kalian bisa langsung nonton aja video ini. Oke guys, jadi kita akan coba cek sound suara dari Tuono V4 pakai earphone ya. Ya kayak gitu, berisik. Ini kawasan super sunyi jadi kayak berisik banget Pak. Nah sekarang versi fairing-nya yaitu RSV4. Suaranya sih mirip-mirip kayak saudaranya yang Tuono V4. Cuman karena dia beda muffler, ya udah kalian langsung dengerin aja. Wah, berisik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk suara RSV4 dan Tuono V4. Semoga ya kalian puas. Nah,
Jadi kayak gitu aja untuk si suara dari kedua motor ini. Gurih sih kalau misalnya kalian dengerin langsung, karena suaranya itu kayak unreal gitu, kayak suara editan gimana gitu. Pokoknya semua informasi tentang motor ini gua taruh informasinya, linknya gua taruh di deskripsi. Gimana menurut kalian guys? Kalian lebih suka versi fairingnya atau versi nakednya gitu? Walaupun ini bukan fully naked, tapi ya bisa dibilang sih super naked ya. Coba deh kasih opini tentang kedua motor ini di komentar di bawah, kita berdiskusi bareng soal kedua motor ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.